Aku benci banget orang Islam tuh munafik. Serius? Iya, orang Islam ya, mereka ngomong aja agama Islam tuh adalah agama yang nyuruh baca. Mereka nggak pernah baca. Orang Islam tuh adalah orang yang jujur. Lah mereka banyak bohongnya. Lah orang Islam tuh harus tepat waktu karena sholat 5 waktu sehari dan harus tepat waktu. Mereka kalau diajak janjian telat mulu gitu kan ya. Dan aku benci bukan karena itu juga sih. Aku benci karena perlakuan mereka terhadap orang Chinese. Jadi ketika ngelihat mata kita misalnya, mereka lalu kemudian diskriminasi. Lalu kemudian ketika ngelihat kita jadi kayak ATM. Paham gak sih lu? Ngerti. Jadi kita kayak dianggap kita punya duit, lalu kemudian kita harus kayak diambil duitnya. Lu bayangin, aku pas masuk Islam 4 tahun setelah aku masuk Islam, aku baru ngurus surat masuk Islamku untuk surat pernikahan. Lu kebayang gak sih ketika aku masuk ke dalam kantor untuk ngurus surat untuk masuk Islam itu, mereka bilang apa? Bayar 150.000. Kan serius gara-gara lihat mukanya Cina gitu. Iya, mungkin aku nggak tahu, tapi mereka kok jadiin agama sebagai bisnis. Bukannya harusnya mereka nolongin aku. Paham gak sih maksudnya kenapa dulu aku benci sama orang-orang muslim gitu kan ya? Nah, aku kirain Islam adalah agama kayak gitu. Setelah aku mempelajari, nah itu keberuntunganku sebagai orang yang di luar Islam, punya point of view dari luar Islam. Akhirnya ketika aku masuk Islam, aku jadi ngerti bagian mana yang harus diperbaiki. Saya cari ibu sekalian, saya cari ke agama Buddha, saya cari ke agama Hindu, saya cari ke agama Katolik, saya cari ke agama Kristen, saya nggak dapat Tuhan itu siapa. Lah kenapa? Karena nggak memuaskan akal. Yang tadi saya cerita, saya keluar dari agama Katolik karena nggak muasin akal. Hindu sama, Buddha sama, Katolik sama, Kristen sama. Yang saya belum cari cuma Islam. Setelah saya masuk kuliah, teman saya nanya, Lik, kamu masih mau nyari Tuhan itu siapa? Agama yang benar apa? Saya bilang, iya, ikut sama saya. Ketemu sama ustadz saya. Ini orang ustadz saya beda, orangnya masih muda tapi omongannya berhikmah. Namanya Ustadz Fatih Karim. Ayat yang pertama kali dibacakan kepada saya adalah Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Surat ayat kedua. Surat pertama apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah berarti seperti cover buku. Lalu kemudian surat kedua Al-Baqarah, kata pengantar. Ayat pertama Al-Baqarah, alif. Ayat kedua, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Berarti kata pengantarnya begitu. Pas baca kata pengantar, baru-baru saya bilang apa? Sombong betul kitab ini. Nah kenapa? Baru di awal-awal sudah mengatakan bahwa dia tidak ada kesalahan, sempurna. Emang yang buat siapa? Lalu kemudian saya protes, Kang, kalau begitu ini kitab salah. Lah kenapa? Belum apa-apa dia bilang bahwa kitab ini sempurna, tidak ada keraguan di dalamnya. Sedangkan menurut saya manusia nggak mungkin sempurna. Karena manusia nggak sempurna, maka buatan manusia juga nggak sempurna. Karena pikir saya yang buat Al-Quran adalah manusia, padahal bukan. Wajar nggak saya mikir begitu? Ya karena yang buat Weda siapa? Manusia. Tripitaka? Manusia. Yang buat Alkitab? Manusia. Wajar nggak saya mikir begitu? Wajar. Tapi ustadznya bilang enggak, ini nggak sama kayak yang lain. Ini yang buat bukan manusia, langsung dari Tuhan pencipta semesta. Islam itu satu-satunya agama yang sampai detik ini kalau nabinya dihina, Ya. masyarakatnya marah besar. Iya. Menurut gua, Iya. harusnya semua agama begitu. Harusnya. Menurut gua, Iya. menurut gua harusnya Nabi Isa, Yesus, kalau dihina, Semua juga harus marah. semuanya juga harus marah. Ini kok nggak apa-apa ya? Iya. Holy Sampai- Wing kemarin. Ya. Heeh. Sampai Kita jadi marah karena Transformer Maria aja. juga. Iya. Iya. Maria kan ada Maryam, Maria. maksudnya Kita sama juga merasa tersinggung ketika Maria dijadiin seperti itu. Iya. Heeh. Nah harusnya kan ketika Yesus dijadikan meme, Iya, benar. Di Amerika tuh jadi mainan loh. jadi mainan gitu kan? Iya. Jadi Itu yang Transformer ada. Iya. Jadi Maksudnya ya kalau mungkin jadi Transformer ada nyapunya kali ya kan. Kan keren gitu ya. Tapi kan kadang-kadang meme-nya jorok lah. Bener, bener-bener. udah Iya, pernah iya. lihat Yesus lawan Dragon Ball? Udah. Iya Iya. kan kayak gitu-gitu kan Iya ya? kayak gitu-gitu. Iya. Maksudnya tapi itu masih mending Ustaz. Maksudnya sorry maaf, ada meme-meme yang jorok contohnya. Appropriate lah pokoknya ya. Appropriate lah. Kok oke ya gitu. Karena di barat orang merasa ngeritik agama itu keren. Iya, Heeh. tapi kan di barat merasa begitu akhirnya di semua negara jadi Ikutan. jadi ikutan. Kalau buat gua harusnya Yesus Nabi Isa jangan dihina. Makanya Benar. kemarin ketika orang yang ngata-ngatain Yesus dan sebagainya, ya menurut gua jangan dipenjara juga sih. Tapi maksud Iya. gua harus ada hukuman sosialnya ya nggak apa-apa. Betul. Nah, di saat itu gua merasa bahwa Islam itu satu-satunya agama yang benar-benar
masih ngebelain Nabi. Gitu. Ya, itu di mana-mana sih. Andrew Tate bilang gitu. Andrew Tate bilang gitu ya? Dia bilang kalau aku pakai baju, aku nggak tega sih ngomongnya, tapi jelek lah. Jesus is apa gitu maksudnya. Itu kalau aku jalan-jalan di New York nggak akan masalah. Dia bilang mau manapun. Tapi kalau aku lakukan itu di dunia Muslim dan aku ganti Yesus dengan nama Muhammad, Habis. aku nggak akan hidup di hari itu. Iya, habis. Dia bilang karena orang-orangnya sudah punya prinsip dan mereka siap mati untuk prinsip mereka. Iya. Itu kan maksud gue, ya gue nggak tahu bener apa nggak ya. Kalau gue bilang bener nanti gue salah lagi. Tapi kan keren gitu. Maksudnya Iya, ada iya. satu hal yang gue prinsip ya. Gitu. Iya. Lu mau ngatain yang lain, lu mau ngatain kurmanya silakan lah gitu. Asal jangan ibuku misalnya. Ya, asal jangan ibu gua ya. Lu mau ngatain gua, adik Iya, gua, mau miskin apa saudara. Tapi lu kalau udah nyenggol ibu gua turun nih. Iya, Nah, betul. itu kan prinsip itu harus ada. Nah, buat saya pada saat itu ngelihat kayaknya justru yang menarik ketika heboh-heboh yang ada inilah, ada apalah, ada apa. Yang menarik buat saya nggak lihat sisi negatifnya. Tapi Oke. saya lihat sisi positifnya. Gila ya, ini ternyata agama ini ketika nabinya Dihina. dihina atau dijadikan mainan. Segini loh. Ya. Yang Hebohnya. yang bangkit ya. Ya bangkit di luar, apakah itu unsur politik atau kayak Iya, saya nggak mau tahu deh. Betul. Gitu ya. Tapi konteks itu ada, Ustaz. Dan jadi maksud gue keren ini agama. Guys, jadi saya nemu satu akun, namanya itu adalah Dini Purnamasari. Kalian bisa lihat di sini dengan jelas, ya. Kalian bisa lihat dengan jelas. Nah, jadi si Dini ini selalu menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghina daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui kolom komentar. Buat kalian semua yang belum tahu, ayo sama-sama kita silaturahmi ke akunnya. Akun si Dini ini saya nggak tahu dia manusia atau enggak. Yang pasti kayaknya dia adalah manusia karena modelannya kayak manusia. Penghinaan seperti itu nggak layak dijadikan sebagai standar, sebagai kategori daripada manusia. Karena yang namanya setiap agama itu, entah itu Muslim atau agama yang lain, itu nggak ada pengajaran seperti yang mana dikatakan oleh si Dini Purnamasari itu. So buat kalian yang mau silaturahmi ke akunnya, ayo silakan. Nanti akunnya bakalan saya tag di caption saya ini. Ayo sama-sama kita silaturahmi. Kalian mau apain terserah, kalian mau komen terserah. Intinya jangan follow ya, jangan follow akunnya. Tapi kalian bisa lihat, terus kalian komen apapun itu ya. Ayo sama-sama kita silaturahmi. Jangan pernah diam ketika agama kita ini diinjak-injak, bahkan sampai menghina daripada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh sakit hati ini, ya Allah Rabbi. Ayo sama-sama teman-teman, ayo silaturahmi, ayo. Tuhanmu diinjak, yang kau sembah dihina, dan Nabi dilecehkan, kau diam. Siapa yang tidak marah ketika Allah dihina, Nabi dihina? Siapa yang tidak mengamuk ketika Islam direndahkan? Gantilah pakaiannya dengan kain kafan. Hanya karena saya masuk Kristen, akhirnya saya harus meninggalkan pesantren itu. Saya meninggalkan 3 rumah, saya meninggalkan tanah-tanah yang sudah saya beli. Saya tinggalkan jabatan dan kehormatan saya di Zaitun sebagai guru yang berdisiplin, bukan guru yang diselipin. Nah, kalau guru-guru pesantren itu, guru kroco-kroco semuanya. Guru-guru yang tidak memiliki kualitas mengajar di sebuah pesantren. Ya, guru lato-lato, begitu itu. Nah, di Zaitun itu saya menemukan kepemimpinan Panji Gumilang yang sangat intens dan sangat bersahabat. Kalau Panji Gumilang mau diskusi dengan saya, kadang-kadang tengah malam dipanggil, diketuk pintu, ya hanya untuk ngobrol kecil-kecilan. Tetapi dari obrolan itu kita menemukan ide dan kesamaan-kesamaan di dalam membangun Indonesia masa hadapan, yaitu pusat pendidikan yang tersimpul dalam bastatan fil ilmi wal jismi, sehingga sanggup, siap dan mampu untuk hidup secara dinamis di lingkungan negara bangsanya dan masyarakat antar bangsa dengan penuh kesejahteraan serta kebahagiaan dunia maupun ukhrawi. Itu yang dicita-citakan oleh pesantren ini. Namun lebih daripada itu, apa yang dibangun dan diletakkan dasar-dasar pendidikan oleh Panji Gumilang itu tidak bisa dilawan oleh siapapun kiai di Indonesia.
kiai-kiai kroco-kroco itu ya tidak akan, kalau mau memahami ide pembangunan pesantren itu nggak akan ada. Tadi saya tergelitik dengan omongan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, katanya mau membereskan pesantren Az-Zaitun. Lah otak kamu itu nggak seberapa, Insan Kamil, Ridwan Kamil. Otak kamu nggak nyambung. Udah kamu belajar kepada Panji Gumilang untuk menjadi gubernur yang beres, boleh itu Ridwan Kamil. Kalau sekedar ingin naik pamor, berguru dulu sama Panji Gumilang. Dia itu nabi bagi bangsa Indonesia. Di dalam pendidikan beliau sudah malang melintang. Ada seorang ibu-ibu yang tinggal lama di Italia. Bahkan beliau sangat tahu banyak terkait bagaimana budaya di Italia, di Eropa sana. Ada kemudian fakta-fakta yang sangat mengejutkan yang disampaikan oleh ibu ini, di mana beliau memaparkan ada kartun-kartun yang berbentuk anomali, tetapi di sana dimuatkan atau diselipkan kata-kata untuk menghina Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ibu, kalau anak kalian suka nonton kartun ini, berhentiin sekarang juga. Karena mereka itu banyak banget menggunakan kata-kata berbahasa Italia. Dan aku tinggal di Italia, aku paham dan mengerti banget artinya itu apa. Mereka sering banget mengucapkan kata-kata sangat kasar. Tapi untuk kali ini videonya yang satu ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi karena sudah menghina agama atau bentuk penistaan agama. Contohnya dalam video ini. Ini itu artinya mereka bilang Tuhan itu babi atau sangat-sangat lebih parah dari itu ya. Jadi ini bentuk penghinaan, bahkan di sini pun orang Italia yang beragama tahu ya ini tuh adalah pengumpatan keji, penistaan agama. Para Venus, keren sekali. Ya mobil datang pada Astagfirullah, sungguh kasihan kita melihatnya ya ikhwah. datang padaku. Ya mobil datang padaku. Ya mobil datang padaku. Nampaknya Saipudin Ibrahim ini sudah cukup sangat tertekan ya kafilah. Allah tuh jahat ya. Badan selama ini disiksa di api neraka berpuluh-puluh tahun yang setara beribu-ribu tahun di dunia. Untuk sekali nggak sholat. Padahal kayak dihukum sehari atau seminggu di neraka aja kayaknya udah bikin kita trauma banget gitu. Kayak kok sampai segitunya ya. Dulu gue mikir kayak gitu. Sampai akhirnya gue berpikir bahwa ternyata setimpal sama pahala yang Allah tuh kasih. Kayak lo bayangin ya. Baca ayat kursi sebelum keluar rumah, kita akan dijaga 70.000 malaikat. Kayak lo bayangin, satu malaikat aja penjagaannya udah cukup gitu. Kayak 70.000. 2. Baca zikir pendek subhanallah wa bihamdihi aja dosa kita dihapus walaupun sebanyak buih di lautan. Lo bayangin buih lautan tuh gimana anjir, kayak banyak banget. 3. Baca Al-Ikhlas 10 kali, kita akan dibikinin rumah di surga. Ini kita di dunia banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, ngejar KPR aja susah. 4. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Isi dunia ada apa aja? Ada Aurora, ada full member Blackpink beserta 7 miliar manusia dan 7 keajaiban dunia. Ada misteri laut, ada teknologi tak kasat mata, ada 1 miliar uang 271 triliun. Kayak kerja dikit tapi kayak pahalanya banyak banget. Dipikir-pikir kita kayak Harry Potter ya, kayak ucapan kita tuh jadi mantra gitu, cuma nggak kelihatan aja.
baca bismillah sebelum makan, ini semua setan berubah jadi lalat kecil. Perkara nggak kelihatan aja. Kalau agamamu